dari pengacaranya untuk mengajukan yang keempat. Nah, kami siap untuk menerima undangan atau hadir dalam undangan pengadilan. Terima kasih ya. Jadi ini adalah putusan pra peradilan yang ketiga yang diajukan oleh termohon. Objeknya adalah permohonan ganti rugi, di mana kita sudah sama-sama mendengar dari putusan hakim bahwa permohonan pemohon ditolak karena kekurangannya pihak, yaitu dari Kementerian Keuangan. Jadi otomatis hak untuk mengajukan ganti rugi sudah pasti ditolak. Namun tadi kita dengarkan langsung dari pengacaranya untuk mengajukan yang keempat. Nah, kami siap untuk menerima undangan atau hadir dalam undangan pengadilan. Oke, berarti sifatnya untuk menghormati putusan aja ya Pak? Ya. Kalau dia objeknya sama, ya otomatis ditolak, tidak bisa. Ya mungkin dia objeknya berbeda. Tapi selama hakim menerima dan memanggil kami untuk menghadiri undangan pengadilan, kami akan hadir. Ya, memang aturan belum ada untuk itu. Jadi itu merupakan hak dari pemohon. Yang penting objeknya tidak sama. Dia satu, sama. Dan memang kalau hakim menerima, otomatis kami sebagai yang tergugat termohon siap hadir dari undang. Sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena permohonan pra peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 173, pasal 175 ayat 5, pasal 365 KUHP, pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima, proporsionalitas dan keadilan. Untuk mendukung alasan-alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti surat dan ahli sebagaimana tersebut di atas. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pra peradilan pemohon, jawaban termohon dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan yang diajukan oleh pemohon, yakni sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena peraturan pemerintah mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana diamanatkan pasal 175 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP belum terbit hingga saat ini, maka berdasarkan pasal 365 KUHP, hakim akan memedomani ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983. Pasal 11 ayat 1, pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 10. Ayat 2, pembayaran ganti rugi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil.
Mengingat pasal 173, pasal 175 ayat 5, pasal 365 KUHP, pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menetapkan menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026 oleh Ketut Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Minati Indriani SHMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon tanpa hadirnya turut termohon. Demikian putusan kami, nanti silahkan dipelajari dalam salinannya. Demikian juga termohon ya, sesegera mungkin kami akan siapkan salinan penetapan ini. Dengan selesainya pembacaan penetapan, kami nyatakan sidang pra-peradilan nomor 118 selesai dan ditutup. Iya dong, masa Mas Roy aja. Iya. Oke, Tar. Mana lagi yang lain? Ristan mana Ristan? Ristan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas atensinya, atas loyalitasnya untuk menunggu sidang ini yang sebentar saja sebenarnya. Tadi saya pikir bakal agak lama sedikit, ternyata sebentar sekali, dan hasilnya sebenarnya tidak kami duga. Jadi hasilnya itu bukan ditolak, ya, tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kalau dinyatakan tidak dapat diterima, itu artinya tidak diperiksa substansi perkaranya. Nah, mengapa dinyatakan tidak dapat diterima? Ya, mungkin ngelesnya pengadilan adalah bahwa katanya kurang pihak. Jadi pihak yang harus juga turut dimohonkan adalah Kementerian Keuangan sebagai kasir negara atau bendahara negara, sehingga nanti kalau dikabulkan tuntutan ganti ruginya, maka kemudian bisa dibayarkan, bukan hanya kemenangan di atas kertas, on the paper. Karena itu ya mudah sekali. Biar sama-sama capek, saya batuk juga kan. Ya nanti kita ajukan lagi saja. Ya kan? Kita ajukan lagi permohonannya. Lalu kita jadikan nanti tidak hanya pihak kejaksaan, tetapi juga pihak Kementerian Keuangan menjadi pihak yang turut termohon. Nah, mudah-mudahan ketika kita mengajukan Kementerian Keuangan, ya, atau Menteri Keuangan, nanti kita lihat ya, karena biasanya pejabatnya, maka nanti kita akan lihat apakah kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan mengabulkan permohonan ganti rugi itu atau tidak. Sekali lagi, bukan soal besarnya jumlah, tetapi ini soal martabat. Ya, setelah kita dimenangkan, tentunya konsekuensinya adalah mereka harus dihukum untuk membayar ganti rugi dalam tanda kutip ya.
Sekali lagi bukan besaran jumlahnya. Sebelum Mas Roy, mungkin teman-teman lain. Bang Ristan, silakan. Ya. Oke. Ya. Oke. Silakan di tengah. Terima kasih melengkapi apa yang disampaikan Bang Era tadi, bahwa memang tadi disampaikan oleh Hakim Tunggal bukan ditolak ya, tidak diterima karena Belum diterima. kurang pihak. Kurang pihak ini adalah Menteri Keuangan ya. Sebagai tadi disampaikan ada, kalau tidak salah kami catat di PP nomor 27 tahun 93 kemudian diganti oleh PP tahun berapa ini? Nomor 92 tahun 2015. Ya, ini kalau nggak salah kita catat. Tapi nanti kita analisa lagi ya Bang ya, bahwa kalau memang benar sebegitu kita masukkan lagi Bang. Ya. Praper lagi untuk ganti rugi. Mungkin itu poin-poinnya Bang. Jadi cerita prapernya akan masih panjang. Karena yang bikin panjang hakim sendiri. Nah itu. Coba kalau dia misalnya kabulkan permohonan, selesai ini kan. Tetapi karena dia tidak kabulkan permohonan, dia mengatakan tidak dapat diterima, which is itu berarti substansi perkaranya belum diuji, belum dipertimbangkan, maka kita akan ajukan lagi. Kapan diajukan lagi? Yang jelas nanti Jumat kita sudah ada praper yang baru soal pencekalan. Ya. Dan juga tim Dr. Tifa juga akan pra-peradilan juga tanggal 12 Rabu ya. 12 depan ya. Oke. Silakan Ayah. Ya Bu Ayah dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kesekian dan terus berlanjut, masih semangat nggak nih? Semangat tidak? Semangat tidak nih semua? Semangat ya. Nah itu yang kita butuhkan. Ada di sini berarti semangat untuk berjuang bersama-sama. Oke? Dan tadi betul kata rekan saya, yang pertama melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bung RH dan rekan kita, bahwa sekarang hari ini kita melanjutkan dari apa yang sudah dilengkapi, bahwa ingat kita akan terus berjuang dan akan kita daftarkan kembali, oke, supaya nanti lengkap para pihaknya, oke. Kalau kemarin dinyatakan hari ini kurang pihak, next kita akan lengkapi pihak-pihak yang harus dilengkapi, sehingga permohonan kita dikabulkan dan tidak punya alasan lagi. Oke? Mungkin itu ya teman-teman ya, Mas Roy ya. Siap. Terima kasih Mas Roy. Ya memang sebelum Mas Roy ya, yang agak menarik sebenarnya pihak termohon sendiri itu tidak berkeberatan sebenarnya dengan pihak-pihak yang kita mohonkan kan. Jadi cuma termohon dan turut termohon. Rupanya hakim kreatif juga, dia cari-cari. Sudahlah, nanti kita ajukan lagi ya. Oke. Pak Yaya. Pak Yasena silakan. Sebagai lawyer. Lawyer juga. Oh enggak ada guys. Ada lah Pak Yasena. Baik, terima kasih. Saya menambahkan aja ya. Jadi kalau yang namanya kita menuntut suatu pra-peradilan itu memang ya tidak selamanya akan sesuai dengan keinginan kita, permohonan kita. Dan ini satu pembelajaran kurang pihak. Tadinya kan kita dengan mengajukan pihak hanya pihak kejaksaan aja. Tapi hari ini disampaikan sama hakim Prapid ini kurang pihak. Yaitu merupakan satu tambahan ilmu edukasi hukum buat kami dan buat semuanya. Ya, berarti ganti rugi itu ada. Kan gitu. Kan kita langsung tahu ganti rugi itu ada. Ya, PP 92 2015. Silakan nanti dibaca. Hanya kurang pihak tadi sudah disampaikan sama rekan-rekan kami. Ini akan kita lanjutkan apa yang menjadi pertimbangan hakim tadi, ya. Bukan berarti kita wah kalah nih, nggak kalah, nggak ada kalah di sini ya. Kita dikatakan kurang pihak pertimbangannya. Ingat kata pertimbangannya ya. Nah, jadi itu. Jadi tolong rekan-rekan semua dan mungkin disaksikan banyak orang. Aparat penegak hukum, mungkin rekan-rekan para advokat yang di mana-mana pun juga ya, banyak yang melihat seperti ini. Ayo, kita jangan pesimis, jangan lemes gitu ya. Semangat, 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 gitu. Harus begitu. Biar segala sesuatu itu jelas, ya. Hal seperti ini bukan hanya terjadi sama Pak Roy Suryo saja, mungkin bisa terjadi sama rekan-rekan semua juga di kemudian hari, ya. Ganti rugi kita harus tahu semua ya, bahwa terkait dengan satu permasalahan ya boleh ganti rugi dari putusan Prapid pertama hakim sendiri yang ngomong, bukan kami, hakim sendiri yang ngomong ya. Nanti ganti ruginya menyusul 14 hari. Sekarang kita lakukan ternyata kurang pihak tapi tidak ditolak,
berarti masih diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurang pihakan itu siapa aja. Oke? Itu dari saya. Ayo kita semangat. Mari kita wujudkan penegakan hukum di Indonesia ini benar-benar ada dan tidak istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Termul ke atas. Tapi semua berguna untuk semua lapisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan saja, ya. Jadi yang pertama, persis sama seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita mulai sidang. Apapun hasilnya, kita terima dan alhamdulillah dengan baik, ya. Itu artinya ini proses pembelajaran. Dan persis juga seperti yang saya katakan, ini semua akan berguna tidak hanya bagi kami, saya dan juga tim hukum, tapi juga untuk masyarakat lain. Jadi masyarakat yang lain nanti nggak perlu kemudian susah-susah lagi harus ada kurang pihak kalau mengajukan, enggak, nanti akan diajukan lagi. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah kesimpulannya juga hari ini kita sudah sepakat, langsung saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum, ya, lanjut, ya, ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari hakim tunggal pra peradilan yaitu Pak Iketut Darpawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak, ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, nah jadi itu clue dari saya. Ya, yang jelas kita besok akan mengajukan pra peradilan yang keempat yaitu tentang cekal dan tentang adanya aturan-aturan yang saling sengkarut. Nah, jadi boleh kita juga mengkritisi di sana saling sengkarut. Ini juga saling sengkarut ternyata. Kenapa? Kesalahannya sebenarnya bukan dari kami. Karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur hal itu. Maka kemudian dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Coba sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur. Mungkin itu sudah ditunjuk. Peraturan pemerintah nanti yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Karena belum ada yang bayar, ini ditarik ke induknya yang punya kas negara ini, yaitu Kementerian Keuangan. Nah, itulah makanya kita akan ajukan lagi, yaitu kasir negara. Jadi ini jelas ya, bukan ditolak, tetapi karena kurang pihak maka belum disepakati. Nah, ini yang penting yang terakhir yang tadi disampaikan oleh Mas Refli Harun adalah apa? Siapa yang mau bermain panjang? Bukan kami. Kami itu pengennya juga segera cepat ini selesai, cepat praper berikutnya. Praper berikutnya selesai, cepat praper berikutnya. Nah, ternyata prapernya dimainkan, ya, masih ada nanti kurang pihak. Ibaratnya kita main kartu, ya. Hakim sekarang memunculkan kartu itu kan ada as, ada king, ada queen, ada jack. Jack itu yang terkenal ya, Jack. Siapa itu Jack? Nah, hari ini hakim memainkan Joker, kartu yang tidak kita ada. Jadi Jokernya keluar hari ini. Nah, karena Jokernya keluar, ya makanya kita main Joker juga nanti ya. Gitu. Jadi jelas ya. Ini kalau dalam main kartu biasa, kita udah ngitung kartunya, harusnya jumlah kartu itu 41, ya. Ternyata lebih. Nah, jadi ada Joker. Ya udah, kita main panjang, kita main Joker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Joker, kita main Joker. Ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup ya? Cukup. Cukup. Oke. Yuk, makasih. Ya.